Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di sore hari ini kembali Allah pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Haqqul Zawjain yang disusun oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir, barakallahu fikum, kita telah sebutkan keterangan dari penulis tentang pentingnya pernikahan. Karena pada hakikatnya masyarakat ini merupakan ibaratnya seperti satu bangunan yang tersusun dari banyak keluarga, dan keluarga ini diikat dengan pernikahan. Maka pernikahan memiliki posisi yang sangat penting. Apabila seseorang suami dan istri dalam pernikahan menunaikan hak pasangannya, maka akan terwujudlah keluarga yang harmonis. Dengan terwujudnya keluarga yang harmonis, maka masyarakat yang harmonis juga akan ikut terwujudkan. Otomatis akan ikut terwujudkan. Baik, kemudian terakhir beliau mengatakan bahwa keharmonisan tersebut akan terwujudkan apabila kedua belah pihak, baik suami maupun istri, sama-sama menunaikan hak-hak pasangannya. Dan kata beliau bahwa hak-hak yang diberikan kepada pasangan ini ada fase-fasenya. Kata beliau, wa huququ zaujain ayyuhal ikhwah ayyuhal ahibbah minha huququn qabla al-khitbah. Kata beliau hafizahullahu taala, dan hak-hak suami istri, wahai saudaraku yang aku cintai, di antaranya ada hak-hak yang hendaknya dipenuhi sebelum khitbah. Ya, hak-hak yang hendaknya dipenuhi sebelum khitbah. Qala wa minha huququn indal khitbah, dan di antaranya adalah hak-hak ketika mengkhitbah. Ya, khitbah ini maksudnya melamar. Ketika dia melamar pasangannya, di sana ada hak-hak yang hendaknya dia penuhi. Wa minha huququn inda aqdin nikah. Dan di antara hak-hak tersebut ada yang harus dia penuhi ketika akad nikah. Wa minha huququn inda istiqrari amrin nikah inda zawaj. Dan di antara hak-hak tersebut ada yang hendaknya dia penuhi ketika berlangsungnya pernikahan. Yakni ketika dia membangun mahligai rumah tangganya. Ya. Jadi ada berapa fase di sini? Ya, ada 4 fase. Hak sebelum mengkhitbah, hak ketika mengkhitbah, hak ketika akad nikah, dan yang terakhir adalah hak ketika kita menjalankan pernikahan tersebut. 4 hak ya dalam pernikahan, atau 4 fase penunaian hak dalam pernikahan. Hak sebelum mengkhitbah, kemudian hak ketika mengkhitbah, hak ketika akad nikah, dan terakhir hak ketika menjalankan pernikahan. Baik, sekarang kita akan pelajari ya paparan beliau yang berkaitan dengan hak yang pertama, yaitu hak sebelum menikah, hak sebelum mengkhitbah. Qala hafizahullahu taala, famin huquqi zaujain qabla al-khitbah hakul ikhtiyar. Di antara hak-hak pasangan suami istri sebelum mengkhitbah, sebelum melamar, yaitu hak untuk memilih. Hakul ikhtiyar, hak untuk memilih. Ya, jadi dia memiliki hak untuk memilih, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Kemudian bagaimana pelaksanaan hak ini, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah? Bi an yakuna al-ikhtiyaru qa'iman ala tadayyun. Maka hendaknya
memilih pasangan itu dibangun di atas tadayun, sikap beragama. Ini bagaimana pasangannya itu beragama, ya, menjalankan agama ini. Wassalah, demikian juga kesolehan. Wa husnil khuluq, dan juga kebagusan akhlak. Ya. Jadi hendaknya kita tunaikan hak sebelum mengkhitbah. Ini dengan cara apa? Ketika kita memilih pasangan kita, pilihlah pasangan yang bagus agamanya, seorang yang saleh, demikian juga seorang yang bagus akhlaknya. Ya, yang bagus akhlaknya. Ya. Baik. Kemudian kata beliau, nah, apakah suara saya jelas tidak di Facebook? Ada yang melaporkan bahwa suaranya tidak keluar. Bagus akhlaknya. Oh, bagus suaranya ini, ya. Keluar ya. Maaf, kita lanjutkan lagi ya. Baik. Baik, kita kembali lagi ke pembahasan kita. Ya. Bahwa seorang yang ingin menikah hendaknya menjadikan agama sebagai dasar dia untuk memilih pasangannya. Ya, bagusnya agama, kemudian kesolehan, dan juga kebagusan akhlak. Qala fayakunu rajulu ragiban fil mar'ati li salahiha wa diniha wa husni khuluqiha. Maka hendaknya seorang laki-laki dia berusaha untuk mencari sosok wanita karena atau melihat pada kesolehannya, agamanya, serta kebagusan akhlaknya. Ya, jadi dia ragiban, jadi dia berharap atau menginginkan, yang dia inginkan itu adalah sosok wanita yang bagus agamanya, bagus akhlaknya, ya, salehah, seorang wanita salehah. Qala wa takunul mar'atu ragibatan fir rajuli li salahihi wa dinihi wa husni khuluqihi. Demikian juga seorang wanita hendaknya dia mencari, ya, sosok laki-laki karena agamanya, ya, karena kesolehannya, karena agamanya, dan juga karena kebagusan akhlaknya. Nah, ini penting sekali ya. Jika kita ingin memulai mahligai rumah tangga kita, maka cari pasangan yang bagus agamanya. Ini sudah pernah kita jelaskan di asbab sa'adatil usra, ya, di sebab-sebab kebahagiaan rumah tangga. Barang siapa yang ingin rumah tangganya bahagia, maka sebelum dia menikah, melangkah ke jenjang pernikahan, dia cari pasangan yang bagus agamanya. Kata beliau, li'anna hadza asasul khairi was sa'adah. Karena ini, yakni kebagusan agama, akhlak, dan kesolehan seseorang, ini merupakan asasul khairi was sa'adah, asas atau pondasi kebaikan dan kebahagiaan. Wa man udima dinuhu udima khairuh. Maka barang siapa yang hilang agamanya, hilang juga kebaikan pada dirinya. La khaira fi ma la dina lahu. Tidak ada kebaikan sama sekali bagi orang yang tidak memiliki agama. Ya, tidak memiliki kebagusan agama. Nah, kalau agamanya nggak bagus, maka hilang kebaikan dari orang tersebut. Ya. Walau kana fihi min asbabis sa'adati ma fihi. Walaupun pada diri orang tersebut terdapat sebab-sebab kebahagiaan. Ya, misalnya dia bertanggung jawab, ya, kemudian dia bisa memberikan nafkah, ya, kemudian dia bisa mencukupi kebutuhan istrinya. Tapi kalau tidak punya agama, artinya dia tidak punya keterikatan sama sekali dengan agama, akhlaknya juga jelek, ya, maka tidak ada kebaikan, ya, tidak ada kebaikan yang akan dia peroleh. Walau kana fihi min asbabis sa'adah, walaupun dia memiliki, pada dia terdapat sebab-sebab kebahagiaan, tapi kalau tidak punya keterikatan sama agama, ya, maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan, tidak akan mendapatkan kebaikan. Walidzalika yaqulu Rabbuna subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau sampaikan dalilnya. Apa dalil bahwa suatu kebaikan itu harus berkaitan dengan agama?
dengan keberadaan agama pada diri seseorang. Ya, kata beliau, walidzalika yaqulu rabbuna subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah Rabb kita subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Ya. Faja'alallahu azza wa jal rif'atad darajati bil ilm idza kana dzalika muqtarinan bil iman. Ya. Maka di dalam ayat ini Allah menjadikan, ya, meninggikan derajat, ya, seseorang dengan ilmu idza kana dzalika muqtarinan bil iman, apabila dikaitkan dengan iman. Kita baca sekali lagi ayatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di tengah-tengah kalian, di antara kalian, dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Jadi iman terlebih dahulu, kemudian berilmu, baru diangkat derajatnya. Ya, sehingga tidak cukup dengan ilmu saja. Ya, seseorang itu diangkat derajatnya, tapi juga harus diiringi dengan iman, harus terikat dengan keimanan. Ya. Kenapa? Li'annal khaira la yumkinu an yakun illa muqtarinan bid-din. Karena kebaikan itu tidak akan mungkin terwujudkan kecuali harus dikaitkan dengan agama. Ya, jadi kebaikan itu ketika agama itu tegak. Ya, bukan hanya sekedar kebaikan saja. Seperti kita lihat kehidupan orang-orang di negeri barat, mungkin di sana ada kebaikan, ya, keteraturan, kedisiplinan, tapi semua itu tidak memberikan manfaat. Karena apa? Karena tidak berkaitan dengan agama, tidak memiliki ruh agama. Qala fa in udimad din udimal khair. Kalau agamanya hilang, maka hilanglah kebaikan. Walau wujidat asbabun katsiratun lil khairi fil insan. Walaupun ditemukan banyak sekali, ya, sebab-sebab kebaikan pada diri seseorang. Fala yanfa'u jamalun fi muwajahati a'ba'il hayati az-zawjiyah biduni tadayyun. Maka tidaklah bermanfaat kebagusan, ya, jamal ini, ya, ini kegantengan atau kecantikan, ya, ketika seseorang mengarungi mahligai pernikahannya biduni tadayyun, tanpa adanya agama. Ya. Jadi kebagusan, keelokan pasangan kita ini merupakan salah satu sebab kebahagiaan, tapi itu menjadi tidak bermanfaat kalau tidak memiliki agama. Ya, misalnya dia tidak tahu bagaimana memperlakukan seorang suami, atau karena dia tidak punya agama, nggak pernah sholat misalnya. Seorang wanita cantik apapun, tapi ketika dia jadi istri kita lalu kita dapati dia nggak pernah sholat, ya, secantik apapun itu, maka tidak akan membawa kebahagiaan pada diri kita, ya. Atau dia tidak menjaga hubungannya dengan laki-laki yang lain, ya, sudah nikah dengan kita kemudian tetap saja berhubungan dengan laki-laki lain. Apakah bisa bahagia seorang suami dengan kondisi istrinya yang seperti itu? Ya, sulit untuk mendapatkan kebahagiaan. Kecuali memang dia seorang dayut, ya, seorang yang membiarkan kemaksiatan terjadi pada istrinya. Ya, tapi kalau misalnya dia seorang laki-laki yang saleh, ya, secantik apapun istrinya, kalau dia lihat, ya, istrinya sama sekali tidak menjaga pergaulan, maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Qala wala yanfa'u malun biduni tadayyun. Demikian juga tidak bermanfaat harta tanpa adanya agama. Wala yanfa'u hasabun biduni tadayyun. Demikian juga kedudukan tidak memberikan manfaat, ya, tanpa keberadaan agama. Ya, wala budda ma'at tadayyun min husnil khuluq. Ya, maka hendaknya kemudian kata beliau, ya, ini masalah agama, ya, artinya walaupun pasangan kita itu memiliki rupa yang elok, demikian juga memiliki harta dan juga memiliki kedudukan, maka itu tidaklah bermanfaat tanpa keberadaan agama. Demikian juga wala budda min tadayyun min husnil khuluq. Demikian juga bagusnya agama hendaknya diikuti dengan kebagusan akhlak. Kenapa? Barakallahu fiikum. Kenapa? Selain agamanya bagus, akhlaknya juga harus bagus.
Ya, agama ini wallahu taala alam, ya, hubungan antara seorang hamba ketika dia menunaikan kewajiban dia, hubungan seorang hamba dengan Allah, ya. Bagaimana penunaian kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau husnul khuluq, bagaimana dia bermuamalah dengan orang-orang di sekitarnya. Ya, bagaimana akhlaknya, bagaimana karakternya. Ya. Jadi selain seseorang itu agamanya bagus, wala budda ma'at tadayyuni min husnil khuluq. Hendaknya at-tadayyun, yakni bagusnya agama seseorang ini diiringi dengan kebagusan akhlak. Kenapa? Li'anna tariqal hayati zaujiyah tawilun. Karena sesungguhnya, ya, kenapa hendaknya seseorang itu memiliki akhlak yang baik, calon pasangan kita itu memiliki akhlak yang baik, karena jalan kehidupan pernikahan itu sangatlah panjang, ya, bukan bukan suatu perjalanan yang pendek, ya. Fihi mutatalabatun, ya, di dalamnya terdapat rintangan-rintangan, wa isyratun daiman, dan juga kehidupan atau saling beriringan, ya, dalam waktu yang lama. Ya, isyratun daimah artinya hubungan yang berjalan. Jadi pernikahan itu muamalah, hubungan antara suami istri yang berjalan dalam waktu yang sangat panjang. Yuhtaju fi taqwiyatihi wa istimrarihi, membutuhkan penguatan dan istimrar dan keberlangsungan. Ila ayyakuna mabniyan ala tadayyun wa husnil uluk. Oleh karena itulah dia memerlukan, ya, perlu untuk dibangun di atas agama dan kebagusan akhlak. Ya, yang namanya pernikahan bukan satu kali waktu kemudian selesai, ya, nikah hari ini besok cerai, tidak. Berlangsung selama puluhan tahun. Ya, berlangsung selama puluhan tahun. Oleh karena itu modal agama yang bagus dan akhlak yang bagus ini harus benar-benar kita miliki. Ya, harus ada pada setiap pasangan. Ya, suaminya harus memiliki akhlak yang bagus dan agama yang bagus. Demikian juga istrinya juga harus memiliki akhlak dan agama yang bagus. Baik. Kata beliau, az-zawaju ayyuhal ikhwah laisa inbiharan. Pernikahan itu, wahai saudaraku, bukanlah inbihar. Inbihar itu adalah pekerjaan yang sekali dilakukan kemudian selesai. Az-zawaju ayyuhal ikhwah muamalatun daimah. Pernikahan itu, wahai saudaraku, dia merupakan muamalah daimah. Ya, hubungan yang terjadi secara terus-menerus. Al-insanu fi baitihi, ya, yatakhalla mimma yakunu mutalabbisan bihi kharija baitihi. Yahtaku bi bi insanatin tutalibuhu bil matalib wa yutalibuha al matalib. Ya'ishani ma'an, ya, fatratan tawilatan. Ya. Maka orang yang seorang yang tinggal di rumahnya, ya, maka yatakhalla mimma yakunu mutalabbisan bihi kharija baiti. Dia akan melepaskan, ya, perkara-perkara yang dia pakai di luar rumahnya. Ya, misalnya maksud beliau di sini ketika seseorang berada di luar, bergaul dengan manusia, dia bisa saja menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik, misalnya di tempat kerjanya, ya, karena dia berhadapan dengan atasan, ya, karena dia memerlukan hubungan yang baik dengan atasan, maka dia tampakkan sesuatu yang bukan karakter aslinya. Misalnya dia orangnya pemarah, tapi kalau di depan atasan apakah berani dia marah-marah? Tentu dia tidak berani. Maka, ya, yakunu mutalabbisan bihi kharija baiti. Dia menggunakan sesuatu di luar rumahnya. Tapi kalau di dalam rumahnya, ya takhalla, dia akan lepaskan itu semua. Ya, akan menunjukkan karakter aslinya. Ya. Kemudian ya isyani, ya, ma'an fatratan tawilah. Mereka akan hidup dalam jangka waktu yang sangat panjang. Ya.
Wa hadzal amru la yumkinu an yuhkimahu wa la yumkinu an yaj'alahu qa'iman sahihan mustamirran mutajaddidan ya tadadafaqa ya fihi dima'ul hubbi was sa'adah. Maka yang demikian ini ya la yumkin, tidak mungkin untuk dia laksanakan atau dia jalankan. Ya, tidak mungkin seseorang akan menjadikannya qa'iman sahihan mustamirran mutajaddidan. Tidak mungkin dia akan senantiasa menampakkan kebagusannya itu terus-menerus. Ya. Illa din ma'a husnil khuluq, kecuali disertai dengan agama dan kebagusan akhlak. Ya. Jadi dia tidak akan bisa menjalani kehidupan rumah tangganya dengan baik, ya. Artinya dia tidak mungkin misalnya dia terus-menerus bersandiwara menunjukkan akhlaknya yang buruk di hadapan menunjukkan akhlaknya yang baik tapi merupakan sandiwara, ya tidak bisa, pasti akan muncul karakter aslinya. Maka tidak akan mungkin akan muncul ya kecintaan dan kebahagiaan illa din ma'a husnil khuluq, kecuali dengan agama dan kebagusan akhlak. Ya. Kemudian kata beliau kullu syai'in ayyuhal ahibbah ya yadbulu bil ihtikaki wal muasyarah illa tadayyun wa husnul khuluq. Sesungguhnya semua perkara, wahai saudaraku yang aku cintai, ya akan memperburuk interaksi dan pergaulan kecuali agama dan kebagusan akhlak. Ya, semuanya itu akan hilang. Ya, kebaikan itu akan hilang seiring dengan interaksi dan pergaulan kecuali apabila seseorang itu memiliki agama dan kebagusan akhlak. Yabqa qa'iman nadiran yujaddidu li ashabil khairi was sa'adah al khaira was sa'adah. Ya, dia akan selalu ada, yabqa qa'iman, ya, dia selalu ada pada diri seseorang, kemudian yujaddidu li ashabihi al khaira was sa'adah, akan senantiasa memberikan ya kepada kebaikan dan kebahagiaan kepada orang yang memilikinya. Ya, maksudnya segala upaya yang dilakukan oleh manusia untuk menciptakan kebahagiaan ya tidak akan selamanya memberikan kebahagiaan kecuali agama dan akhlak yang baik. Agama dan akhlak yang baik akan senantiasa memberikan kebahagiaan dan juga kebaikan. Walidha jaa taujihu habibina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam lizaujain bihadzal amr. Oleh karena itu datanglah pengarahan, ya telah ada pengarahan dari habibina, ya dari kecintaan kita dan nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk pasangan suami istri ya dalam perkara ini. Faqala muwajjihan az-zauja. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengarahkan para suami. Beliau mengatakan tunkahul mar'atu li arba, li maliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha. Fadfar bidzati din taribat yadak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para suami, kata beliau alaihi salatu wasallam, wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Karena hartanya, karena kedudukannya, dan karena kecantikannya serta agamanya. 4 perkara. Ya, kemudian dari mana? Dari 4 perkara ini yang mana yang menjadi patokan kita untuk memilih pasangan kita? Fadfar bidzatid din taribat yadak. Maka pilihlah yang bagus agamanya, maka engkau akan mendapatkan keberuntungan. Ya, engkau akan mendapatkan keberuntungan. Ini pengarahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Anda ingin bahagia dalam menjalani bahtera rumah tangga Anda, ya fadfar bidzatid din, pilihlah yang bagus agamanya. Baik. Ya. Qala fa wa yuraghibu az-zawja fil mar'ati al-mutadayyinah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong ya seorang laki-laki untuk mendapatkan wanita yang bagus agamanya. Yaqulu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, liyattakhidh ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zaujatan mu'minah tu'inu ahadakum ala amril akhirah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi kaum laki-laki, ya kaum lelaki untuk
mencari ya wanita yang bagus agamanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, lihat takhid ahadukum qalban syakiran, hendaknya kalian memiliki hati yang senantiasa bersyukur. Wa lisanan dzakiran, dan lisan yang senantiasa berzikir. Wa zaujatan mu'minah, dan istri yang mukminah. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi, hendaknya kalian memiliki istri yang mukminah. Tu'inu ahadakum ala amril akhirah, yang menolong kalian ya dalam urusan agama atau dalam urusan akhirat kalian. Ya. Qala salasatun, ya, salasatu umurin idza tawaffarat laka, ya, tuwaffiru laka khairan al khaira kullah. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 perkara yang apabila terpenuhi pada dirimu, maka kebaikan itu akan engkau dapatkan. Seluruh kebaikan akan engkau dapatkan. Qalbun syakir, hati yang bersyukur. Kemudian lisanun dzakir, lisan yang berzikir. Wa mra'atun ya khairiyatun diniyatun, yakni seorang, dan yang ketiga seorang wanita yang baik agamanya. Tu'inuka ala amril akhirah, yang membantu engkau dalam urusan akhiratmu, ya, yang membantumu dalam urusan akhiratmu. Ya. Ini adalah motivasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebelum mengkhitbah, pilihlah wanita yang bagus agamanya. Ada 3 perkara yang akan menyebabkan ya kebaikan pada diri seorang hamba, yakni ketika dia jadikan hatinya itu sebagai hati yang bersyukur, kemudian lisannya dia jadikan lisan yang senantiasa berzikir, dan dia memiliki istri yang salehah, ya, yang membantu dia melaksanakan perkara-perkara akhirat. Masya Allah. Ya, bahagia nggak antum? Masing-masing coba melihat ya, apakah kita sudah menjadikan hati kita sebagai hati yang bersyukur, kemudian lisan yang mengingat Allah, dan istri yang membantu kita dalam urusan akhirat. Qala, kemudian kata beliau, wa yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mata' wa khairu mata'ihal mar'atu salihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dunia ini merupakan perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang salihah. Masya Allah. Ya, sebaik-baik perhiasan adalah istri yang salihah. Baik, ya. Ini menunjukkan kepada kita pentingnya kedudukan seorang wanita salihah. Kemudian kata beliau dalam sebuah bait syair dikatakan, laisal fatatu bimaliha wa jamaliha kalla wala bimafakhiril abai, lakinnaha biifafiha wa bituhriha wa salahiha lizauji wal abna'i. Disebutkan dalam sebuah bait syair, bukanlah seorang pemudi itu ya dilihat dari harta dan kecantikannya. Sekali-kali tidak. Demikian juga bukan dengan kebanggaan terhadap bapak-bapaknya. Akan tetapi dengan ifahnya, ya, penjagaan dirinya. Wa bituhriha, dengan kesuciannya. Wa salahiha, demikian juga kesolehannya, li zauji wal abna, terhadap suami dan anak-anak. Ya, jadi disebutkan dalam bait syair ini bahwa seorang wanita ya tidaklah dilihat dari harta dan kecantikannya, demikian juga dari keturunan yang dibangga-banggakan, bukan, akan tetapi dengan ifafiha, ya, dengan ifahnya, bagaimana penjagaan dirinya, wabituhriya, demikian juga kesucian dirinya, wasolahiha li zauji wal abna, ya, demikian juga kesolehannya terhadap suami dan anak-anaknya. Masya Allah. Ya, jadi ini hak pernikahan yang hendaknya kita tunaikan. Ini ketika sebelum kita menikah, ya, benar-benar kita filter siapa yang akan menjadi pasangan kita. Hendaknya dia memilih pasangan yang bagus agamanya. Baik, mungkin ada yang bertanya-tanya, ya, nah, kenapa ini kok seakan-akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara kepada kaum laki-laki saja? Bagaimana dengan kaum wanita? Apakah mereka pun memiliki kewajiban untuk menunaikan hak sebelum khitbah ini? Apakah hanya laki-laki saja? Jawabannya demikian juga wanita. Wanita pun hendaknya menunaikan hak ini.
Ini hak sebelum khitbah. Hendaknya dia pun memilih pasangan ya yang bagus agamanya, yang bagus akhlaknya. Sama saja, baik laki-laki maupun perempuan, hendaknya mereka memilih pasangan yang bagus agamanya dan bagus juga akhlaknya. Kata beliau di sini, yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haqqi zaujah. Ya. Hunaka ya hunaka bayanun lizauj. Fahal bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haqqi zaujati syai'an? Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang berbicara tentang hak seorang istri. Ya. Maksudnya hak yang berkaitan dengan istri. Ya. Hunaka bayyana lizauj. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada para suami. Maksudnya hadis-hadis yang kita baca tadi seakan-akan ya hanya menjelaskan kepada seorang calon suami, hendaknya dia mencari calon istri yang solehah. Fahal bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haqqi zaujati syai'an? Maka apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ya tentang hak seorang istri? Apakah hak seorang istri juga berlaku ya? Apakah hak seorang suami ini berlaku juga pada hak seorang istri? Naqulu na'am. Maka kita katakan ya. Yukhatibun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-awliya'a bi ikhtiyari sahibiddin. Ya, ma'a husnil khuluq. Hak ini juga berlaku bagi kaum wanita. Ini hak untuk memilih pasangan yang baik agamanya dan baik akhlaknya. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak bicara ya para wali, ya, orang-orang yang mengatur urusan para wanita, ya, bikhtiyari sahibiddin ma'a husnil khuluq, untuk memilihkan calon suami yang bagus agamanya, yang bagus akhlaknya, ya, untuk putri-putrinya. Ya, jadi para wanita pun hendaknya dipilihkan pasangan yang bagus agamanya. Fayaqulu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluqah fazawwijuh." Apabila ya datang kepada kalian orang yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah. Ya. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Kalau kalian tidak melakukannya, maka akan terjadi fitnah di muka bumi ini dan juga kerusakan yang menyebar. Ya, lihat di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti kepada pihak wanita. Ya, kalau ada yang datang melamar, maka lihatlah agama dan akhlaknya. Ya. Jadi kalau ada orang yang datang melamar kemudian bagus akhlak dan agamanya, maka nikahkanlah. Ya. Nanti apa? Kalau ada yang datang tapi tidak bagus agama dan akhlaknya, maka jangan nikahkan. Ya. Kalau ada yang bagus agamanya, bagus akhlaknya, maka nikahkanlah. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Kalau kalian tidak melakukannya, maka akan terjadi fitnah ya di muka bumi ini dan kerusakan yang menyebar. Ya. Jadi para wanita pun hendaknya menjadikan agama dan akhlak ya pada diri calon pasangannya itu ya sebagai faktor dia menerima lamaran. Ya. Nah, ini perkara yang sangat penting sekali. Sama saja ya, baik suami ataupun istri berhak untuk mendapatkan pasangan yang bagus agamanya. Wa sadaqa ya wa rabbil Ka'bah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah Rabbnya Ka'bah, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata benar ketika beliau mengatakan illa taf'alu takun fitnatun wa fasadun kabir. Ketika beliau mengatakan kalau kalian tidak melakukannya maka akan terjadi fitnah dan kerusakan. Ya, kerusakan yang besar. Idza lam yuzawwijur rajulu ya ar-rajula sahibad din wal khuluq la budda min wuqu'il fitnah. Apabila seorang wali tidak menikahkan laki-laki yang memiliki agama yang baik dan akhlak yang baik, maka akan terjadi fitnah. Li'annahu imma an yuzawwijuha li rajulin la dina indahu wala khuluqa indahu. Famadza yusna biha? Ya.
Karena apabila dia tidak menikahkan anaknya tadi, putrinya tadi, kepada seorang laki-laki yang beragama, pastilah dia akan menikahkan ya putrinya tadi dengan seorang laki-laki ladina indahu, yang tidak punya agama. Maksud tidak punya agama ini bukan artinya dia seorang yang kafir ya, seorang yang tidak yang bukan orang yang soleh ya, seorang yang tidak soleh ya. Kalau misalnya dia tidak nikahkan anaknya tadi dengan seorang laki-laki yang soleh, maka dia akan menikahkannya dengan laki-laki yang tidak soleh. Wala khuluqa indah, demikian juga yang tidak berakhlak. Famada yusna biha, maka apa yang akan dilakukan oleh sang suami kepada istrinya, suami yang tidak punya akhlak, suami yang tidak punya agama ini, maka dia akan melakukan perkara-perkara yang perkara-perkara yang membuat susah atau menyengsarakan sang istri. Qad yu'adzibuha, bisa jadi laki-laki yang tidak punya agama dan tidak punya akhlak yang baik ini akan yu'adzibuha, akan mengadab istrinya. Artinya dia akan menyiksa istrinya. Ya. Wa qad yatlubu minha ma haramallah, demikian juga dia akan meminta agar istrinya melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau suaminya ini tidak memiliki agama, ya, bukan seorang yang soleh, bisa jadi dia akan meminta dari istrinya perkara-perkara yang Allah haramkan. Ya. Misalnya seorang wanita salihah yang sebelum menikah dia sudah berhijab dengan hijab yang syar'i. Kemudian dinikahkan oleh bapaknya dengan seorang laki-laki yang tadi itu yang kurang agamanya, atau laki-laki yang tidak soleh. Maka bisa jadi ketika menikah dia mengatakan kepada istrinya, itu jilbabmu itu kepanjangan. Ini jilbabnya orang Arab, jilbabnya orang radikal. Ayo ya pakai jilbab kecil aja. Atau kalau enggak usah pakai jilbab sama sekali. Nah, ya. Ketika salah menikahkan bisa terjadi hal yang demikian. Ya, ketika salah menikahkan bisa terjadi hal yang demikian. Atau ketika dia ya berhubungan suami istri ya, sang laki-laki karena dia bejat, karena dia tidak punya akhlak, tidak punya agama, meminta istrinya untuk melakukan hal-hal yang Allah haramkan ketika berhubungan suami istri. Ya, yang penting dia terpuaskan. Nggak peduli halal haram, yang penting terpuaskan. Ya, maka berisiko ya menikahkan putri kita dengan orang yang tidak memiliki agama. Ya, menikahkan putri kita dengan orang yang tidak memiliki kesolehan. Ya, ini sangat beresiko. Ya. Kata beliau, fayu'ifur rajulu ibdatahu indahu ya anil muharramat thumma yusallimuha lirrajulin yuqi'uha fima harramahu Allahu azza wa jalla 'alaiha. Maka bisa jadi seorang ayah dia menjaga betul anaknya untuk tidak melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, namun dia menyerahkan sang putri kepada seorang laki-laki yang justru menjerumuskan anaknya tadi kepada perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ya, maka hati-hati seorang ayah, jangan sembarangan memberikan anak gadisnya kepada seseorang, ya, lihat dulu agamanya. Selama ini dia sudah Anda didik dengan agama yang baik, ya, Anda selalu peringatkan untuk menjauhi perkara-perkara yang diharamkan, namun kemudian dinikahi oleh orang yang rusak agamanya, orang yang rusak akhlaknya, justru sang suamilah yang kemudian menjerumuskan ya anaknya tersebut, putrinya yang telah dia didik dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata Nabi alaihissalam, takun fitnatun wa fasadun kabir. Akan muncul fitnah dan kerusakan yang besar. Illam yuzawid sahibul khuluqi wad din, illam yukhtar sahibul khuluqi wad din, la budda min wuqu'il fitnah wal fasadil kabir. Ya. Kalau dia tidak menikahkan ya atau lam yuzawwaj, orang yang memiliki agama yang baik, akhlak yang baik ini tidak dinikahkan, ya, kemudian dia tidak bisa memilih, tidak dipilihkan untuknya
untuk orang yang memiliki agama dan akhlak yang baik ini, seorang istri yang baik, la budda min wuqu'il fitnah, maka bisa jadi ya pastilah akan terjadi fitnah, wal fasadil kabir, dan kerusakan yang besar. Ya. Qala rajulun lil Hasan bin Ali, ya. Kemudian kata beliau, ada seseorang yang mengatakan kepada Al Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau mengatakan, atau orang ini mengatakan kepada Al Hasan, qad khataba ibnati jama'atun. Ya, faman uzawijuha. Ada seorang bapak datang kepada Al Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma, kemudian dia mengatakan, ya, putriku telah dikhitbah oleh sekelompok orang. Maksudnya ada beberapa orang yang telah mengkhitbah, ya, orang yang telah mengkhitbah putriku, ya. Ada sekian orang yang telah melamar putriku. Nah, ini menunjukkan ya bahwa kalau seseorang itu belum ada keputusan, ya, belum ada keputusan dari pihak wanita siapa yang diterima lamarannya, maka siapapun boleh melamar. Ya, sebagian ikhwah keliru ya. Memang ada larangan untuk mengkhitbah lamaran saudaranya. Ini maksudnya kalau lamarannya sudah diterima. Kalau lamarannya sudah diterima, maka nggak boleh kita kemudian mengkhitbah. Misalnya si fulan, ada orang yang melamar dia, lalu lamarannya diterima. Kita sudah tahu bahwa lamaran tersebut sudah diterima, maka kita nggak boleh maju lagi untuk melamar. Tapi misalnya dia melamar, tapi belum ada jawaban dari pihak wanita, boleh nggak kita maju? Boleh. Ya, boleh saja. Jadi bukan berarti, oh si fulan sudah dilamar, maka kita tanya dulu, lamarannya diterima atau belum? Belum ada jawaban, silakan maju. Silakan maju. Ya. Tapi kalau misalnya sudah diterima, sudah ada kata final, ya lamarannya diterima. Nah, ini sudah, kita nggak boleh lagi melamar. Baik. Maka di sini kata orang tersebut, ya, anakku dikhitbah oleh ya sekelompok orang. Faman uzawijuha, maka dengan siapa aku nikahkan dia? Qala zawijha man yakhafullah, fa in ahabbaha akramaha, wa in abghadaha lam yudlimha. Masya Allah. Apa kata Al Hasan bin Ali kepada bapak tersebut? Nikahkanlah putrimu dengan orang yang takut kepada Allah. Wahai para aba, wahai para bapak, ya, dengarkan nasihat Al Hasan bin Ali. Ya, kalau anak kita dilamar oleh beberapa orang pria, maka nikahkanlah dia dengan orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Zawijha man yakhafullah. Nikahkanlah dia dengan orang yang takut kepada Allah. Fa in ahabbaha akramaha. Kalau laki-laki tersebut, ya, kalau mereka kemudian menikah dan sang laki-laki mencintai, ya, istrinya, akramaha, maka dia akan memuliakan istrinya. Takut kepada Allah, takut dia berbuat zalim. Ya, jadi kalau dia cinta kepada sang istri, dia akan muliakan sang istri. Wa in abghadaha lam yudlimha. Sebaliknya, kalau dia tidak suka kepada istrinya, kadang ada konflik, muncul kemurkaan, kemarahan kepada sang istri, maka dia tidak akan mendolimi sang istri. Ya, lihat bagaimana nasihat dari Al Hasan bin Ali. Ya, nikahkan dengan orang yang takut kepada Allah. Kalau misalnya dia dalam kondisi yang baik, maka dia akan memuliakan istrinya. Kalau misalnya ada konflik di antara mereka, maka sang suami tidak akan mendolimi sang istri. Berlaku sewenang-wenang kepada sang istri, ya, memukuli sang istri, ya, terjadi apa? Kekerasan dalam rumah tangga. Enggak, ya. Dia tetap memperlakukan istrinya dengan adil, tidak kemudian mendolimi sang istri. Kita lihat di sini betapa besar pengaruh pemilihan, ya, calon pasangan kita terhadap kehidupan rumah tangga kita. Jadi jangan sembarangan. Ya, saya pernah ditanya, Ustadz, ada seorang akhwat yang sudah
dia merasa usianya sudah cukup tua ya. Kemudian dia katakan, apakah dengan usia yang seperti ini saya harus menerima lamaran setiap orang yang datang? Saya bilang jangan ya, tetap harus selektif. Kenapa? Karena tentunya jangan terlalu ketat ya, yang penting bagus agamanya, bagus akhlaknya, ini yang paling penting. Karena yang namanya mahligai pernikahan ini dijalani dalam waktu yang sangat lama. Ya, kalau misalnya dia tidak punya akhlak yang baik, ya suami tidak akan memiliki akhlak yang baik, maka dia sendiri akan tersiksa. Ya, rumah tangganya tidak akan membawa kebahagiaan. Ya, salah sedikit gampar, salah sedikit banting piring, salah sedikit bentak-bentak, siapa yang akan bahagia? Wanita mana yang akan bahagia dengan laki-laki yang semacam itu? Nah, oleh karena itu di antara hak pernikahan di awal-awal ini sebelum adanya khitbah, hendaknya dia betul-betul memilih siapa yang akan menjadi pasangannya. Ya. Fahiyatakunu ma'ahu ala khair. Kalau dia ya sang suami adalah orang yang baik agamanya, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan sang wanita akan selalu berada di atas kebaikan. In habbaha ya auqa Allahu azza wa jalla fi qalbihi al-hub laha akramaha wa rafa'aha. Ya, kalau sang laki-laki mencintai istrinya, maka Allah akan meletakkan kecintaan kepada sang istri. Dia akan ya, ketika Allah Subhanahu wa taala meletakkan kecintaan ya di hati sang suami kepada sang istri, akramaha wa rafa'aha, dia akan memuliakan sang istri dan akan memuliakannya ya, artinya memperlakukannya dengan baik. Wa in abghadaha lam yaqa hubbun laha fi qalbihi lam yuhinha wa lam yu'idha ila ahliha. Ya. Kemudian walam yadlimha bal yu'amiluha bima takunu ahlan lahu. Ya, kalaupun ya ketika itu cinta itu hilang dari hatinya, maka dia tidak akan menghinakan sang istri, demikian juga tidak akan mudah mengembalikan sang istri kepada keluarganya, dan juga tidak akan mendolimi sang istri. Bal yu'amiluha bima takunu ahlan lahu. Ya, namun dia memperlakukan sang istri sebagaimana istrinya ya, karena itu adalah istrinya, maka dia perlakukan dengan baik. Ya, ini istri saya yang saya nikahi, maka dia tetap memperlakukan sang istri dengan baik. Ya. Nah, ini adalah hak yang perlu ditunaikan. Apabila kita betul-betul menunaikan hak ini, ya hak sebelum khitbah ini, yakni dengan selektif dalam memilih pasangan, maka insya Allah setelahnya ya kita akan jalani kehidupan rumah tangga kita dengan baik. Ya, akan muncul kebahagiaan di tengah-tengah rumah tangga kita. Baik, ya ini adalah hak sebelum khitbah. Ini kesimpulan dari apa yang kita sampaikan, bahwa sebelum lamaran, sebelum khitbah, ada hak yang harus kita tunaikan, yaitu hendaknya selektif dalam memilih pasangan. Ya, apa makna selektif dalam memilih pasangan? Hendaknya kita menjadikan kebagusan agama dan akhlak ya, seseorang menjadi barometer kita menerima dia sebagai pasangan kita. Lihat agamanya, lihat akhlaknya, karena inilah yang akan membawa kebaikan dalam rumah tangga kita. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Mudah-mudahan yang disampaikan ini membawa kebaikan bagi rumah tangga kita. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.